Dan selanjutnya kami juga ucapkan selamat datang dan selamat sore kepada founder Belpur Purwakarta Kang Akomara yang tadi ada di sini. Oh ini Kang Akomara, tepuk tangan dong buat Akomara. Kemudian juga kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Ketua Generasi Pemuda Hijrah Purwakarta Ajis Gustiana. Kemudian juga buat teman-teman komunitas Belpur. Belpur ini adalah Bela Purwakarta yang terdiri dari berbagai macam komunitas, dari mulai penggiat seni, kemudian olahragawan, kemudian pengusaha, ada ketua LSM dan berbagai komunitas bergabung di Bela Purwakarta. Ada sekitar hampir 100 komunitas yang ada di Kabupaten Purwakarta. Boleh tepuk tangan untuk Bela Purwakarta. Saya juga menyapa kawan-kawan dari sekolah-sekolah perwakilan SMP dan SMA Kabupaten Purwakarta serta tentu saja hadirin para tamu undangan yang sudah hadir pada acara Iftar Ramadan 2025 ini. Hadirin dan adik-adik semua, agar acara ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama ikuti pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan sholawat yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Generasi Pemuda Hijrah Purwakarta kepada Muhammad Azam Al-Taufiq. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adinda Muhammad Azam At-Taufik dari Generasi Pemuda Hijrah Purwakarta yang sudah membacakan kalam suci Al-Quran. Selanjutnya, marilah kita ikuti kultum masih dari perwakilan Generasi Pemuda Hijrah Purwakarta. Untuk itu kepada Hawari Nasrullah dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Ya, ini sepi banget ya, mungkin emang cuacanya lagi kurang membaik ya. Oke. Sebenarnya saya di sini saya pengen ngajak kalian semua untuk buka mata kalian lebar-lebar. Tapi sebelum itu, perkara yang baik dimulai dengan perkara yang baik. Oleh karena itu, alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, yang saya hormati Ketua MUI Kabupaten Purwakarta, Kiai Haji Jondin. Yang saya hormati Kepala Dinas Kabupaten Purwakarta, Dr. Haji Purwanto, MPD. Yang saya hormati founder Bela Purwakarta, dan yang saya hormati teman-teman pemuda Hijrah Purwakarta. Oke, kenalin, nama saya Hawari Ansarullah. Saya masih kelas 2 SMA dan saya sekolah alias pondok di Pondok Pesantren Darul Falah Amselati, Jepara, Jawa Tengah. Jadi saya di sini ingin menyampaikan kitab Asifatul Mazmumah. Bullying atau penindasan. Siapa di sini yang setuju sama bully? Ada? Enggak, oke. Saya rasa di sini semuanya nggak setuju lah sama yang namanya bully. Tapi kalau dipikir-pikir, kita itu deket lah sama yang namanya bully ini. Tanpa kita sadari juga gitu kan. Di sekitar kita atau dari kita sendiri mungkin pernah menjadi pembuli yang berawal hanya dari bercanda lalu menjadi biasa dan akhirnya membuat orang lain terluka. Karena setiap orang memiliki masa depan yang cerah dan indah, tapi kadang bullying bisa membuat semua itu musnah. Dan bahkan bullying bisa membuat seorang melakukan perbuatan yang bisa dibilang nekat. Walaupun kamu tidak membunuhnya secara langsung, tapi berapa banyak kamu membunuhnya sebelum dia membunuh dirinya sendiri. Oleh karena itu, saya di sini ingin mungkin bahasa mengevaluasi atau mengedukasi. Dan karena itu juga kiai saya mengarang kitab yang namanya Kitab Asifatul Mazmumah. Jadi kitab ini berisi tentang sifat-sifat tercela. Salah satu dari kitab ini itu berisi tentang bab bahaya bullying. Bab bahaya bullying berisi 6 bahaya. Yang pertama adalah menyebabkan kefasikan. Jadi fasik itu apa? Fasik itu adalah menyimpang dari ajaran Allah. Atau mungkin anonimnya dari kata taat. Sibabul muslim fusukun wa qataluhu kufrun.
Jadi mencela sama muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Jadi ada dua tingkatan, yang pertama adalah fasik, yang kedua adalah kufur. Jadi misalkan ada orang yang membuli, itu masih di tingkatan fasik. Tapi kalau orang udah memerangi, itu sudah di tingkatan kufur. Nah, yang kedua adalah dicap sebagai pendusta dan mendapatkan dosa yang besar. Kata siapa bully mendapatkan dosa yang besar? Walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Jadi mencela sama muslim, gini. Sesungguhnya siapa yang menyakiti orang mukmin atau mukminat, maka dia telah menanggung kebohongan dan menanggung dosa yang nyata. Jadi maksud daripada dosa yang nyata di sini adalah dosa yang besar. Yang ketiga adalah tidak sempurnanya keislaman. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim dia tidak bisa dikatakan muslim atau tidak sempurna keislamannya jika dia tidak bisa menjaga lisan atau tangannya. Jadi ulah seseorang ngejaga ulang batur lah ya. Soalnya menjaga tangan aja belum bisa gitu. Nah, yang keempat adalah mendapatkan siksa kubur yang pedih. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap mereka yang menghina dan mengumpat. Celaka itu apa sih? Jadi definisi celaka itu adalah sial, tidak baik, kemudian malah, kemudian menyebabkan penderitaan, menyebabkan kesusahan dan menyebabkan kesusahan. Jadi udah sial, malang, tidak baik, menyebabkan penderitaan, menyebabkan atau lagi itu tadi menyebabkan kesusahan. Jadi udah pastilah orang yang bully ini hidup dunianya, dunia akhiratnya itu akan merugi. Yang kelima adalah orang yang dibully ini belum tentu lebih baik dari orang yang membuli. Hadisnya gini. Ada Al-Quran ayat Al-Hujurat ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olok suatu kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang mengolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Yang keenam adalah ketika di akhirat nanti, ketika di hari akhir, kita akan menjadi orang yang bangkrut. Jadi nanti di akhirat itu ada namanya orang kaya dan orang miskin. Orang kaya itu yang bagaimana adalah orang kaya adalah orang yang banyak amal ibadahnya. Orang miskin adalah orang yang sebaliknya. Nah, terus ada lagi satu lagi yang aneh, adalah orang bangkrut. Orang bangkrut ini, dia ini ketika di dunia ini banyak amal ibadahnya, jadi bisa dikatakan dia ini aslinya orang kaya. Tapi kemudian amal ini kecolongan sama orang yang dibully sama dia sendiri. Jadi nanti kelak di hari akhir ada golongan dari umatku yang dia membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi kemudian dia juga membawa amal buruk, amal menghina, menuduh, memakan harta orang lain dan memukul orang lain. Kemudian kebaikannya ini akan diambil dan diberikan kepada orang yang didolimi. Jadi bullying ini memang bahaya banget lah bagi kita. Lebih apes daripada kena tipu judol. Makanya dari itu kita harus lebih hati-hati lagi dalam bergaul, dalam bersosialisasi. Ya itu pokoknya teman-teman. Oke. Katanya teman-teman, di bulan Ramadan ini kalau kita bersolawat, kita akan mendapatkan kelipat gandaan. Jadi katanya kalau kita bersalawat di bulan Ramadan ini, kita akan mendapatkan 70 kali lipat. Dan menurut Imam Ahmad, Ibnu Ahmad itu menurut Imam Ibnu Abjad itu bahkan 700 kali lipat. Dan menurut Imam Ahmad itu bahkan 1000 kali lipat. Jadi saya di sini ingin mengajak kalian semua untuk mendapatkan berkahnya bulan Ramadan dengan bersalawat sedikit saja. Juga sekalian kita akan menyanyikan syair dari kitab Asifatul Mazmumah. Boleh operator?
bidawalil mulkillahi. Menghina mengakibatkan kefasikan, menjadikan tak sempurna keislaman. Dicap pendosa mendapat besar dosa, menghina mendapatkan pedihnya siksa. Suci orang yang dihina belum tentu keadaannya lebih buruk darimu. Dan orang yang menghina dia menjadi orang yang berupa dan kiamat nanti. Sekali lagi bareng-bareng. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada makinil billahi sholatan daimatan bidawalil mulkillahi. Berbicara tentang pemuda, maka kita bukan lagi berbicara tentang umur. Berbicara tentang pemuda, maka kita berbicara tentang pilihan sikap. Ingin menjadi orang yang pesimis atau menjadi orang yang optimis. The youth of today are the leaders of tomorrow. Bahwa pemimpin hari ini adalah, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Stop bullying. Anak muda bukan zamannya lagi bullying. Anak muda bukan zamannya lagi mandu sorak. Tapi yang jelas, kita akan tua setua keputusasaan kita, dan kita akan muda semudah harapan kita. Cukup dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali tadi kultum yang disampaikan oleh Hawari Nasrullah dari GPHP tentang bahaya bullying. Jadi kalian jangan saling bully sekarang ya, harus saling mencintai dan mengasihi. Dan selanjutnya marilah kita saksikan penampilan spesial dari kawan-kawan siswa-siswi SMA Negeri 3 Purwakarta melalui penampilan Orkestra Santi Harmoni. Ini aja dari sini.
Oke, luar biasa sekali. Itulah kalau MC merangkap juga kru panggung ya, mimik dan sebagainya. Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Semanggi Orkestra, dan kehadiran Semanggi Harmoni Orkestra ini memperkaya hasanah kesenian di Kabupaten Purwakarta, karena mungkin baru satu-satunya sekolah yang memiliki kelompok orkestra di Purwakarta. Sekali lagi, keprok buat Semanggi 3 Purwakarta. Dan berbicara tentang kesenian, di tangan saya ada sebuah buku kumpulan puisi. Buku kumpulan puisi ini karya seorang Purwakarta namanya Nana Supriyana atau biasa disebut Sahilalang. Beliau seorang dosen, seorang advokat juga, tapi di tengah kesibukannya masih sempat untuk membuat puisi. Ada 3 buku puisi dan ini salah satunya adalah Ketika Rindu Menjadi Sebuah Alasan. Ada sebuah puisi di sini akan saya coba bacakan.
judulnya Aku Yang Kesekian. Saya tidak membaca sendiri, saya panggilkan sahabat saya, Rudy Aliruda. Cik, assalamualaikum. Turun Ali. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat kan Rudy? Alhamdulillah sehat. Oke, kita gokan sebuah puisi dari Sangilang berjudul Aku Yang Kesekian. Inilah aku, makhluk manusia yang berjubah malaikat, berhati setan, berpikir layaknya hewan. Gaya bicaraku pun layaknya seorang ahli nujum yang menyihir setiap telinga. Mataku pun liar mencari segala kesempatan yang mampu kumanfaatkan. Otakku pun bergelut mengolah setiap yang ada menjadi tiada, dan sebaliknya. Lidahku ringkas bersilat, mempertontonkan logika tanpa pemaknaan dari jiwa. Alhasil, aku seperti seorang sultan tanpa singgasana. Ada sebuah ungkapan pujian yang menyelimuti aroma kehinaan. Ada sebuah sosok kesatria yang membentengi bentuk kepandiran. Aku tetap saja menari walau alunan nada telah terhenti. Aku tetap saja bernyanyi walau panggung irama itu telah sunyi. Aku tidak seperti angin yang berhembus, mempunyai arah. Aku tidak seperti air yang mengalir tanpa tujuan sebuah muara. Maka akan jadilah aku sebuah petaka untuk diriku sendiri. Hingga pada puncaknya, Aku menjadi lesu dan letih. maka Aku perlahan menggepar dan terkapar mati. Purwakarta 21 Mei 2013 jam 19.48. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk terima kasih Kang Lian Muda atau Rohun sudah berkenan untuk membaca puisi dengan saya. Atur sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya, marilah kita ikuti sambutan dari founder Bela Purwakarta, Kang A.A. Komara. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya singkat saja, nggak lama-lama. Di sini hanya mengantarkan kegiatan ini, namun kita flashback sedikit ya. Cerita di tahun 2020 Pak Ali ya. Di gedung ini menjadi saksi sejarah, kita berdoa bersama. Tepatnya waktu itu masih zaman COVID Corona, di mana kita menggelar kegiatan Semesta Purwakarta Berbagi dan juga kegiatan Purwakarta Yatim Piatu Day. Kita inisiasi di gedung ini. Waktu itu kita harap-harap cemas, apakah masih bisa berkegiatan di tahun berikutnya. Berarti sekarang sudah menginjak 5 tahun yang lalu, dan alhamdulillah Gusti Allah meridhoi bangsa ini, meridhoi kita warga Purwakarta, kita selamat dari corona. Waktu itu kita sedang dalam situasi COVID ketika melaksanakan kegiatan Semesta Purwakarta Berbagi di tempat ini di Gedung Industira. Salam kepada junjungan kita Muhammad SAW. Saya aturkan atur nuhun Pak Kiai, guru kami, penasihat kami, Ketua MUI Kabupaten Purwakarta Kiai Jondin, Kang Asep Rahmat Budin, mewakili Pak Towanto Kadisdik,
kebetulan dari Cadisdik, apakah sudah hadir? Cadisdik Jawa Barat, Pak Ivan kalau ada, Dr. Nuhun dan semua tamu undangan, rekan-rekan pelajar SMA, SMP dan komunitas, rekan-rekan yang ada di Bela Purwakarta dan masyarakat umum. Terima kasih atas waktunya untuk menghadiri kegiatan menjelang akhir Ramadan. Berapa hari lagi? 2 hari lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah di ujung kegiatan yang diberi nama Iftar Ramadan Festival 2025 ini yang merupakan kali kedua. Edisi perdananya tahun kemarin di Gedung Creative Center, sama juga dilaksanakan di penghujung Ramadan. Jadi ini merupakan program yang sebetulnya programnya Generasi Pemuda Hijrah Purwakarta yang dipimpin oleh Kang Ajis Agustiana. Mangga Kang Ajis, ini Kang Ajis ini. Timnya mana GPHP, ada timnya, pendiri tim GPHP. Nah, dan ini salah satu Generasi Pemuda Hijrah, suatu komunitas yang berkoordinasi di Bela Purwakarta yang memang atensinya ke kerohanian, dan alhamdulillah di Bela Purwakarta ini segala macam ada. Pak Asep, Pak Kiai sudah sering bersama kami dan berbagai kegiatan. Jadi kami ini gado-gado. Kita juga banyak punya yang terbaru nih, ada NESA nih. NESA ini komunitas yang bergerak pembelajaran bahasa Inggris secara gratis. Nah, nanti juga akan dikupas oleh Kang Ali nih setelah ini. Jadi GPHB ini alhamdulillah menginspirasi kami, paling tidak menjadi reminder bagi saya pribadi, terutama saya sering ngobrol dengan ketua GPHP. Jadi hal-hal yang sifatnya keagamaan jadi terluruskan kembali, kadang-kadang kita suka lupa. Dan di kegiatan ini kita beri judul temanya Ramadan Momentum Membentuk Pribadi Istimewa. Tentu bulan Ramadan ini adalah bulan istimewa, betul nggak? Dan kita sekarang Purwakarta kembali istimewa. Nah, ini saling berkaitan ternyata antara momentum yang spesial ini di bulan Ramadan dengan Purwakarta dengan kembali jargonnya istimewa, dengan harapan bahwa kita masyarakat juga menjadi masyarakat istimewa dalam hal kebaikan, dalam hal hablum minanas, karena bagaimanapun pemimpin Purwakarta akan menahkodai kota ini tanpa kita menjadi pribadi-pribadi istimewa, maka kiranya tidak akan sinkron. Sebagus apapun para pemimpin melaksanakan program-program untuk memajukan kota ini tanpa kita masyarakat yang mempunyai pribadi istimewa, maka akan seperti langit dan bumi. Oleh karena itu, pembangunan akhlak menjadi sesuatu yang menjadi penting. Pembangunan fisik penting, pembangunan manusia juga, sumber daya manusia juga sangat penting. Jadi ini harus seimbang. Melalui momentum ini, tujuan kami dengan mengusung tema tersebut adalah supaya kita dalam sisi saling mengisi, tapi kami juga sebagai manusia tidak terlalu jauh ekspektasinya apa yang disebut pribadi yang istimewa. Paling tidak pribadi istimewa adalah ketika kita tidak bisa berbuat banyak atau membantu orang lain, tapi setidaknya kita tidak merugikan orang lain. Gitu. Seperti ada gium yang kami dengar, jika tidak bisa bantu berapa orang, bantu sekian orang. Jika tidak bisa satu pun, jangan bikin rugi orang. Nah, ini ilustrasinya pribadi istimewa, artinya pribadi yang manfaat bagi masyarakat dan semesta, dan menjadi pribadi yang tidak merugikan. Di sini banyak pelajar, kita ketahui bersama perkembangannya, banyak dinamika. Malah tadi malam saya di WA sama teman saya yang juga ada di sini, katanya di salah satu kelurahan masih ada kegiatan-kegiatan kepemudaan yang perlu menjadi binaan. Nah, ini tentu di sini menjadi ruang kita untuk introspeksi bahwa menyandang nama istimewa itu gampang-gampang susah. Paling tidak kita harus mulai dari pribadi kita, supaya tugas pemimpin juga dimudahkan. Kita istimewa dalam hal yang tidak biasa kita lakukan. Misalnya kita tidak rajin sesapu, jadi rajin sesapu. Artinya istimewa ini perbuatan yang lebih baik. Jadi ini juga
relevan dengan panitia kegiatan ini Pemuda Hijrah yang kita sering-sering Mbak, kita tidak bisa merubah menjadi drastis hijrah 100% paling tidak step by step. Jadi apa yang menjadi isu daripada tema hari ini sangat berkaitan erat antara bulan suci Ramadan, bulan istimewa dengan Kota Purwakarta yang kembali menjadi istimewa. Mudah-mudahan semua dilancarkan, para pemimpin kita tugas-tugasnya dipermudah. Tentu di awal pemerintahan tidak mudah, harus mengkonsolidasikan semua hal, semua elemen masyarakat harus bersatu padu supaya apa yang menjadi program-program yang ditujukan untuk kebaikan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi mudah-mudahan tanpa menyampingkan bahwa pembangunan manusia tetap harus secara simultan dan berkelanjutan terus dibina agar tema istimewa ini tidak hanya sekedar jargon tapi juga membumi, menyatu dengan kepribadian masyarakat Purwakarta itu sendiri. Kita doakan para pemimpin kita, dalam hal ini Bupati Purwakarta, Bang Kang Saiful Bahri Binjen dan Wakil Bupatinya Abang Ijo beserta jajarannya disehatkan, dikuatkan dalam memimpin Purwakarta. Ini baru start, tentu banyak sekali tantangan. Mudah-mudahan dengan ditunjukkan kita sebagai masyarakat yang berkepribadian istimewa, segala tugas-tugasnya itu menjadi lebih mudah. Demikian dari kami dari Bela Purwakarta sebagai pengantar. Mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut di tahun depan, Iftar tahun 2026, Kang Ajis. Mudah-mudahan ini masih berlangsung. Ini kita tahun kedua, alhamdulillah. Situasinya sama, situasinya hujan dulu ya. Tahun kemarin hujan dulu, alhamdulillah. Pada endingnya, alhamdulillah cukup sukses. Itu memang tantangannya seperti itu, Pak. Demikian dari kami, terima kasih sekali lagi. Sehat semua untuk semua rekan-rekan, terutama Pak Sesepuh, Pak Inoho, Pak Kiai, Pak Asep. Semoga langkah kita melangkah ke sini Gunung Yusira menjadi sesuatu yang bisa dicatat demi hal untuk menjadikan kota ini semakin istimewa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali sambutan dari founder Belpur Purwakarta Kang A. Komara. Dan tadi Kang A. Komara sempat menyinggung bahwa di Bela Purwakarta ini ada sebuah komunitas yang sehari-hari mereka mempopulerkan bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris dan mengajak kita untuk memperdalam atau menambah kemampuan kita berbahasa Inggris, namanya NESA. Dan saat ini kita akan dengarkan introduksi dari salah satu dari perwakilan dari NESA. Mangga Badai Ibu Kartini atau Kang Muel, mereka memperkenalkan apakah NESA itu dan bagaimana cara bergabung dengan NESA. Untuk kepada Kamu Yana dan Ibu Kartini dipersilakan untuk maju ke depan. Oh, oke. Berarti kira-kira di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Yana dan ini Ibu Kartini. Beliau salah seorang pengajar di salah satu SMP di Purwakarta tentunya. Dan oh iya, saya tuh kan kadang-kadang dibutuhin dokumentasi ya. Tempera boleh? Maaf ya. NESA singkatannya Nusantara English Speaking Association. Kalau kita berbicara bahasa Inggris Bu Kartini, ini tidak lepas dari sesepuh kita Pak Kiai John B. Beliau masternya dalam bahasa Inggris, insya Allah. Kami didirikan itu belum lama, sekitar ya masih 5 bulan ke belakang. Dan foundernya ini namanya Pak Sutoyo Sugiharto. Beliau ini warga Purwakarta yang menetap puluhan tahun di Houston, Amerika. Jadi beliau masih tinggal di Amerika, tetapi warga Purwakarta. Alhamdulillah ketertarikan beliau untuk memberikan pendidikan gratis dalam bahasa Inggris ini sangat besar sekali, dan atas kegigihannya yang selalu ketika pulang mengajak berkumpul bersama kami, akhirnya NESA beliau deklarasikan
dan saya di Purwakarta bersama Bu Kartini ini menjalankan amanahnya. Oke, untuk lebih lanjut bagaimana Nesa ingin berkembang, sepertinya Ibu Kartini perlu menyampaikan dan mengajak yang ada di sini. Silakan Bu Kartini. Okay, I'm not going to speak in English, right? I'm going to speak in Bahasa so everybody will understand it better. Okay, first of all, bahasa Indonesia. It's okay. Saya Kartini, kalau di sekolah murid-murid memanggil saya Miss K. K itu adalah inisial dari Kartini. Jadi kita Adinesa ini. Dan saya Sen. Nama ya. Jadi intinya adalah kami yang ada di desa ini ingin warga Purwakarta ini melek bahasa Inggris. Kenapa? Karena kita tahu bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang dibutuhkan apabila kita ingin misalnya go internasional. Atau bahkan di Purwakarta sendiri saya yakin banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang berbahasa asing. Jadi tujuan utama kami di sini adalah ingin mengundang siapapun, terlepas dari umur, pekerjaan, status, gitu ya, agama, suku dan lain sebagainya, untuk bergabung dengan kami. Biasanya kami berkumpul setiap hari Minggu dari jam 8 sampai selesai di situ bulet. Tujuannya kenapa diambil tempat di situ bulet? Karena memang sambil jogging, setelahnya kita kumpul, kemudian ngobrol dalam bahasa Inggris. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah agar penduduk Purwakarta ini memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk menguasai bahasa internasional. Free, tidak dipungut biaya apapun, silahkan. Ya, silahkan bergabung. Kita punya grup ya, grup WA. Di situ kita share semua informasi yang memang dibutuhkan. Kemudian untuk berkumpul itu, insya Allah setelah Lebaran kita akan rutin lagi kumpul di bisa kembali di tempat semula, yaitu di Soto Burini, Soto Rawon yang di situ bulet ya. Dan nanti insidennya biasanya kita kumpul di Kafe Lekut ya, yang di Kebon Kolot ya. Depan Pol dan Bri. Jadi untuk murid-murid yang ada di sini dari SMP ataupun SMA atau rekan-rekan yang ada di Bela Purwakarta, kalau merasa ingin meningkatkan kemampuannya dalam berbahasa Inggris, kami welcome banget. Karena memang tujuan kita adalah ingin membagikan sedikit ilmu yang kita punya kepada seluruh orang sehingga kita bisa menjadi bermanfaat. Insan yang bervalue. Ya, kita bisa bermanfaat untuk semua orang seperti itu. Terima kasih. Tidak banyak yang ingin disampaikan dalam kesempatan ini. Saya terutama mengaturkan banyak terima kasih kepada anggota Nesa. Alhamdulillah ada Pak Made. Boleh berdiri Pak Made? Iya, ini beliau salah satu member kita. Ya, alhamdulillah. Dan juga teman-teman yang lain. Jadi buat teman-teman dari SMP, SMA, bahkan mahasiswa Pak Jondin, mohon dukungannya barangkali mahasiswa dari Pak Jondin bisa bergabung bersama kami di Nesa setiap hari Minggu di Soto Rawon Ibu ini ya Bu, ya Pak ya, yang di situ Bulet ya. Silakan, itu free, kita biasanya hangout dari jam 8 pagi hingga jam 10 saja, tidak lama, dan itu free. Aduh saya belum bisa, justru itu gabung dengan kami. Jadi kami nanti ajarkan yang masih belum lancar, percaya pada omongan kami. Musik nggak ya? Musik enggak ya Pak ya? Percayalah, dengan mampu berbicara bahasa Inggris, value kalian itu pasti naik. Yakin itu. Value kalian dengan mampu berbicara bahasa Inggris itu naik insya Allah ya. Dan barangkali buat pemuda hijrah, ini maaf ya, di luar dari apapun, buat pemuda hijrah, bagaimana kita bisa menyampaikan agama kita kepada orang yang tidak mampu berbahasa Inggris kalau tidak melalui bahasa Inggris. Dan alhamdulillah bukti dalam kehidupan saya sering dapat pertanyaan dari kawan-kawan Eropa, Amerika. Walaupun saya bukan kiai, bukan ustaz, tetapi setidaknya at least apa itu Al-Quran, hadis, dan siapa Rasulullah saya sampaikan. Dan alhamdulillah berikutnya convert to Islam. Jadi seperti itu ya, insya Allah bahasa Inggris bisa meningkatkan value kita. Tapi mohon maaf, bukan hanya bahasa Inggris ya Pak ya, ilmu yang lain juga. Tetapi bila mampu berbahasa Inggris, value kita insya Allah
meningkat dan beda. Mungkin itu saja Bu Kartini. Ya, terima kasih dan selamat bergabung bersama kami. Bila mana butuh informasi jangan sungkan bertanya kepada kami ya. Terima kasih Kang Komara. Terima kasih juga kepada pemuda hijrah yang sudah memberikan waktunya. Terima kasih. Hasil ini kita sampaikan nanti kepada Pak Sutoyo yang sekarang juga sedang ada di Amerika di Houston ya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itulah tadi penyampaian yang disampaikan oleh Kang Wahyana dan Ibu Kartini mengenai NESA, dan Anda semuanya boleh ikut belajar bahasa Inggris gratis bersama mereka. Baik hadirin dan hadirin semuanya, selanjutnya marilah kita ikuti penyampaian motivasi spiritual yang akan disampaikan oleh Ketua MUI Kabupaten Purwakarta, Bapak Kiai Haji M. Jondin TH MH MPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw ma ta'akhkhar. Wa qala aidan man qama ramadana iman, rawahul Bukhari wa Muslim, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw ma ta'akhkhar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Yang kami hormati, yang mewakili Pak Kepala Distrik Kabupaten Purwakarta, Pak Asep. Alhamdulillah, terima kasih kehadirannya. Pak KCD Distrik Provinsi Jawa Barat yang kami hormati, Ketua Bela Purwakarta yang kami hormati, Ketua Pemuda Hijrah yang kami hormati, dan seluruhnya saja kami hormati yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, pertama dan utama, kebetulan ini tema yang diberikannya mantap sekali, yaitu momentum Ramadan, puasa Ramadan membentuk pribadi yang istimewa, pribadi yang paripurna, pribadi yang mantap. Memang betul sekali. Puasa bulan suci Ramadan ini sebagai kawah candra di muka. Jadi saya tanya, ini puasa semuanya enggak ini? Maksudnya yang muslim. Puasa semuanya enggak? Puasa semuanya?
Tidak semuanya ibu-ibu yang sedang halang nggak boleh puasa. Gimana? Jadi alhamdulillah kita semuanya, mengapa bulan suci Ramadan bisa membentuk karakter bangsa seluruh dunia, membentuk karakter menjadi paripurna? Mengapa? Allah menjanjikan la'allakum tattaqun, itu paripurna. Jadi Allah mensyariatkan puasa di bulan suci Ramadan itu tidak main-main. Tidak main-main. Betul-betul istimewa. Betul-betul istimewa. Dan harus yakin kita semuanya, harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah memberikan keistimewaan di dalam bulan suci Ramadan. Jadi betul. Tadi dah kemarin ada mata akor di ujungnya itu. Jadi satu bulan suci Ramadan menjadikan bulan pendidikan, bulan pelatihan, bukan bulan pengkaderan. Jadi kalau hari ini Bela Purwakarta dan Pemuda Hijrah menyelenggarakan iftar ini, wasma, tepat sekali. Apalagi kita posisinya di Asrul Awakhir, 10 etape 10 yang terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, menyediakan kawah candra di muka ini, yaitu bulan suci Ramadan, dibagi 3. Jadi satu bulan itu mau isinya 28, mau 29, mau 30, pokoknya dibagi 3 etape. Sekali lagi, bulan suci Ramadan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang untuk bulan pendidikan, bulan pelatihan, bulan kader, kawah candra di muka, agar bisa mendidik, memanage 11 bulan berikutnya. Wa mata akhor teh. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, memberikan bulan suci Ramadan untuk supaya jadi modal 11 bulan berikutnya. Dibagi 3 etape. Yang pertama Asrul Awal, 10 pertama turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah kelewat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dapat rahmat. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita, saya terutama, nggak ada apa-apanya. Nanti kan ada yaumil hisab. Ada yaumil hisab, iya. Kan sekarang dunia meninggal, sekarang belum ada, nanti ada kiamat, lalu ada ba'ats, dibangunkan, dihidupkan kembali, lalu kemudian menuju alam akhirat, dan di antara prosesinya ada yaumul hisab. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ketika itu mal, harta kekayaan, pangkat, anak tidak berdampak, tidak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang membawa amal ibadah, amal solehnya. Nah, dihisab. Nah, kalau kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surga bighairi hisab, amin. Masuk dari masuk surga bighairi hisab, amin. Semuanya masuk surga, amin. Hoyong masuk surga. Hoyong. Nah, makanya harus mendapat rahmat, dan 10 Asrul Awal itu, 10 di etape pertama Allah menurunkan rahmatnya. Dan kalau kita sudah mendapatkan rahmat itu, makanya kalau keputusan itu dengan rahmat Tuhan yang itu tidak boleh disepelekan, prinsip itu. Kalau Allah sudah memberi rahmat, sudah semuanya kecil, kun fayakun. Jadi kalau bisa ini materi dari Hindu ya, terima kasih hadir. Jadi punten, jadi pokoknya bebas aja lah.
Ya, jadi kalau kita sudah dapat rahmat, Pak, rahmat itu semuanya yang tadinya di Lauhil Mahfuz ditentukan umurnya 60 umpamanya, ayeuna tos sabarat Islam. Nah, jadi doa itu bisa berubah karena yang berubah Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa semuanya kan udah kelewat 10 Asrul Awal itu 10 di etapa pertama sudah kelewat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjang umur, sehat walafiat gitu. Diberi keturunan yang soleh dan soleha, diberi rezeki yang halal atau iban wasian, tidak hanya halalan atau iban wasian, halal, toyib, bergizi, wasian. Wah, wasian itu tidak 1 miliar 2 miliar, wasian nggak terhitung. Mohon. Jadi salah satu keistimewaan mengapa bisa membentuk pribadi yang istimewa, diantaranya bulan suci Ramadan itu dalam berbagai hadis, ayat-ayat Al-Quran ditegaskan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa yang telah. Tadi hadisnya, hadis Sahih Bukhari Muslim, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, ini populer di situ pada hafal itu. Tapi dasarnya imanan wa ihtisaban. Harus ada dasar yang kuat. Jangan mulai puasa ikut-ikutan terpaksa kalau nggak enak. Kalau puasa tidak dasarnya imanan wa ihtisaban, rugi Pak. Rugi Bu, rugi anak-anak, rugi karena esok coba dapat menahan lapar, menahan haus, ya. Dan dididik untuk jujur. So, coba umpamanya, halo, ya, jadi kalau umpamanya tidak jujur, umpamanya rugi. Kalau tidak imanan wahtisaban itu semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban itu Pak, bahasa Indonesianya mengharap ridho Allah, tidak karena yang lain. Dan rugi. Kalau puasa itu beda dengan ibadah yang lain. Sholat tidak bisa berpura-pura, masa pura-pura sholat, ya kelihatan sholat. Haji apalagi, masa haji tidak ke Baitullah, mau pura-pura kemana? Zakat nggak bisa pura-pura mengeluarkan. Tapi puasa bisa berpura-pura, bisa ngomong gini, nggak jujur nih, berpura-pura puasa. Jam 12 sedang panas-panas, ke dapur saya sehat. Nggak ada siapa-siapa, buka kulkas, ada kolak sisa tadi, apa kemana dingin lah, kan bisa aja dimakan kan tetap, kemudian lap, kemudian berjalan kelihatannya lulus gitu. Kenapa? Puasa. Ada tidak puasa? Bisa saja. Kata Allah, wa ana ajzi, puasa mah hanya untukku kata Allah. Dan memang rugi kalau tidak imanan wa ihtisaban. Ya rugi atau lapar. Itu ya. Jadi etapa pertama rahmat Allah Subhanahu wa taala turun dan kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dasarnya tadi man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Dasar puasanya, syarat rukunnya puasanya ditegakkan, dilaksanakan dengan baik dan benar, menghindari pembatalan-pembatalannya, baik puasa secara fisik tidak makan, tidak minum, menahan itu kan luar biasa berat ya, berat ya, yang pura-pura berat, puasa itu berat. Tapi imanan wa ihtisaban jadi ringan. Gitu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Nah, ini asal usulnya puasa itu untuk menahan diri dari nafsu amarah, menahan diri dari makan minum. Padahal halal tadi, olok teh halal.
Nah, kalau punya sendiri. Kenapa? Nah, tapi tidak boleh karena batal. Begitu. Nah, maka mendidik kejujuran. Nah, kejujuran kalau berlaku di semua lini, semua kegiatan, semua gerakan kita, di luar dan di dalam bulan suci Ramadan, wah, sudah lebih dari istimewa. Menjadi baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Mengapa demikian? Karena memang insan personalnya sudah berkualitas istimewa. Allahu Akbar. Jadi turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Etapa pertama. Sejarah puasa nih, sejarah puasa. Kan ini puasa. Sejarahnya itu manusia itu diberi alat, diberi kelengkapan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal dan nafsu. Banyak nafsunya. Setelah Allah selesai penciptaannya dalam sebuah hadis yang dimuat dalam kitab Durratun Nasihin, Allah memanggil akal. Ta'al akal. Ditanya, man anta wa man ana? Siapa ente dan siapa saya? Jawabannya, anta rabbi wa ana abdu. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Bagus. 100. Giliran nafsu dipanggil oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil. Ini sejarah puasa. Semua agama mensyariatkan puasa. Karena ada tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi hai orang-orang yang beriman, yang digupai, yang di ini adalah orang-orang yang beriman. Istimewa. Kutiba alaikumus syam ayat urido mabni majhul tuh ya. Jadi tidak maklum, tidak positif. Ini kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat pasif lebih tegas. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelummu. Nah gitu. Jadi di sebelumnya juga sama. Sejak umat Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini, sampai kiamat diwajibkan. Ya, jadi sejarah puasa ini pengendalian hawa nafsu. Nafsu dipanggil oleh Tuhan. Ta'al ya nafsu, man anta wa man ana? Siapa anda, siapa saya? Jawabannya anak-anak, wa ente. Nggak sopan. Anta, anak-anak. Lalu nafsu itu diazab selama ratusan ribu kamakola ratusan ribu tahun di neraka, di api yang membara, diadab, dituntut, dijemurkan selama ribuan tahun. Setelah ribuan tahun dipanggil lagi, ta'al ya nafsu, man ana wa man anta? Jawabannya masih tetap anak-anak, anta. Wah, nggak benar. Ini harus cerita puasa ini ya. Ini asbabun nuzul, asbabul wurud daripada puasa. Disyariatkannya latar belakangnya apa? Jadi intinya apa sih? Mengapa menjadi istimewa? Mengapa menjadi pribadi yang paripurna? Mengapa? Jadi ujungnya apa itu? Nafsu, pengendalian diri. Nah, setelah itu coba diadabkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilaparkan ratusan tahun lagi. Lapar, bukan ditenggelamkan di api, bukan digodok di api, bukan. Lapar dilaparkan ratusan tahun dan ribuan tahun. Setelah itu dipanggil lagi, ta'al ya nafsu, man ana wa man anta? Baru jawabannya anta rabbi wa ana abdu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kiai, mohon maaf kalau tadi sedikit diinterupsi. Tapi alhamdulillah
Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kiai ini bisa menjadi vitamin bagi kita dan memperbaiki kehidupan kita di bulan Ramadan ini hingga nanti di Idul Fitri nanti kita benar-benar menjadi manusia yang suci dan kembali menjadi insan-insan paripurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan saksikan penampilan pembaca puisi paling keren se-Purwakarta, se-Jawa Barat, dan bahkan mungkin se-Indonesia. Inilah dia, Kang Ai Kurnia Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ini ada 76 puisi yang akan saya bacakan. Yang rata-rata satu puisinya 3 halaman. Puisi yang pertama ditulis oleh seorang penyair Purwakarta yang sudah menerbitkan kalau tidak salah 3 buah buku kumpulan puisi, dan buku kumpulan keempatnya sedang dalam proses, yaitu Bapak Advokat Bapak Nana Supriyana atau yang biasa disebut Sang Ilalang, dan di situ ada Rumah Kata Sang Ilalang. Nah, beliau adalah founder dari Rumah Kata Sang Ilalang. Baik, puisi yang pertama, Kurikulum Vitae for God. Aku seorang Muslim. Betapa aku merasa bangga kalau disematkan simbol Islam di kepala dan di dada, walau hanya sebatas biodata. Betapa aku merasa jumawa di saat telah memiliki sebuah kitab suci yang termahal nan terindah, walau hanya penghias sebuah pajangan di almari kaca. Betapa aku merasa suci dari laknat di waktu aku berbusana menutup aurat, namun aku senantiasa lalai bahkan ingkar akan kewajiban bernama sholat. Betapa telah kuhafal di luar kepala apa yang tertulis di kitab suci, namun yang tersirat dalam kandungannya tak pernah ku mengerti dasarnya. Bahkan aku tak pernah mau memahami maupun mengkaji. Aku bertahta dalam tirani mahkota keangkuhan. Aku menatap dengan kilau kemaksiatan. Aku berhias dengan gemerlap keriaan. Aku merengkuh dengan uratan otot kezaliman. Aku melenggang dengan jejak kemungkaran. Dan aku berucap dengan liur dusta dan pengkhianatan. Demikianlah aku, seorang hamba yang jalan, senantiasa berkeras menuntut kenikmatan, namun senantiasa pula kufur akan segala keberkahan. Patutkah aku untuk kau rindu? Layakkah aku untuk kau sayang? Gria Asri, Purwakarta 2007. Puisi yang kedua ditulis oleh Elvi Diana Rosa. Aku Abu Zar yang tertinggal. Akulah Abu Zar itu yang menggenggam azam, memasang mata awas di semesta perburuan dan pantang istirahat menuju cintamu. Bagiku, cengkerama denganmu, luputkan resah, bercinta denganmu, gugurkan lara. Akulah
Abu Zar itu pada hari pecah-pecah sehara dari kepingan duka. Tapi sekuat nyali, sekuat diri, aku berlari menjelang. Langkah retak terseok, tapak luka berdarah. Ini jalinan rasa yang harus tetap bernyala. Oh, kafilah cahaya ilahi. Tunggu aku, tunggu aku, tunggu aku. Seperti Abu Zar, sang pemburu cintamu di padang mara, yang pernah tertinggal jauh dari laskar. Tak peduli keringat, air mata, darah dan cuaca, ku kejar kau atas nama cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Ayah Kurnia Iskandar. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Tos waktu sedang buka puasa. Pada adan sekalian. Oke. Pada adan sekalian. Tos waktu saja cenah. Oh gitu, siap. Oke, itulah tadi penampilan puisi yang luar biasa dari Kang Ayi Kurnia Iskandar. Selanjutnya seharusnya saat ini adalah giliran dari perwakilan Dinas Pendidikan untuk memberikan motivasi. Badai dilajeng Pak, atau nabi kumaha? Sekali, mangga Pak, ya dihaturkan untuk perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembukaan idem ya dengan yang lain kena waktu. Yang saya hormati Pak Kiai Ketua MUI Kabupaten Purwakarta, Konten Bela Purwakarta. Kemudian juga Bapak dan Ibu semua, anak-anakku ya, adik-adik semua yang berbahagia. Mungkin sedikit yang sampaikan terkait dengan bagaimana untuk menjadi pribadi yang istimewa dan juga menjadikan Purwakarta istimewa. Semuanya akan bermula dari individu. Dan kalau dalam bahasa Arab menurut santri itu namanya rijalus salih. Ya. Kemudian kalau itu laki-laki, kalau perempuannya namanya mar'atus salihah. Rijalus salih, mar'atus salihah membentuk sebuah keluarga. Namanya keluarga sakinah. Keluarga sakinah bergabung menjadi sebuah komunitas, namanya masyarakat marhamah. Masyarakat marhamah bergabung dua dalam sebuah komunitas, dinamakan state atau nation, negara, akan terjadi baldah thayyibah. Maka Purwakarta istimewa, baldah thayyibah dalam bahasa Arab akan terwujud dari pribadi-pribadi yang berkualitas, dari jalus salih, dari mar'atus salihah. Pertanyaan bagi kita adalah bagaimana menjadi rijalus salih dan bagaimana menjadi mar'atus salihah. Tadi oleh Pak Kiai sudah disampaikan. Titip satu hal bagi anak-anakku semua yang menjadikan penduduk Purwakarta, ingat yang namanya istimewa. Saya mengutip dari Ketua Bela Purwakarta, mulailah dari diri sendiri. Dan jangan pernah memandangkan bahwa sesuatu istimewa itu harus yang susah-susah, jangan. Belajar yang tertib, hormat kepada orang tua, bermanfaat untuk masyarakat, itulah menjadi orang istimewa. Jangan sampai mengategorikan bahwa yang istimewa itu yang pintar segala macam. Enggak, semuanya adalah akhlaknya, etikanya seperti apa, kemudian keterampilannya yang bisa dimanfaatkan seperti apa. Dalam sebuah kitab yang kecil, mungkin anak-anak pernah membaca dalam sebuah kitab yang namanya adalah Wasaya lil Abna. Ada ungkapan begini, ilmuka lam tuzayyin bi karami akhlakika fahawa adara min jahlika. Kepandaianmu, ilmumu tanpa dihiasi dengan kemuliaan akhlakmu, maka itu lebih berbahaya daripada kebodohan. Dan ini mungkin nyambung dengan puisi tadi yang ahli, bahwa jangan sampai kita menjadi seorang manusia berhati setan, berjubah malaikat. Nauzubillah ini dari.
Jadilah anak yang berilmu, jadilah anak yang berketerampilan, jadilah anak-anak yang berguna. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Itulah tadi motivasi yang meskipun singkat tapi cukup dalam yang disampaikan oleh Bapak Asep Rahmatuddin MAG selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya akan ada pemberian cenderamata. Pemberian cenderamata dari Ketua Belpur atau Pendur Belpur Purwakarta dan Ketua Komunitas GHPP serta penyerahan cenderamata oleh kelompok UMKM Kicimpring Macaca asal Kecamatan Kiara Pedes kepada Ketua MUI Kabupaten Purwakarta dan perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta yaitu kepada Bapak Asep Rahmatuddin. Silakan Pak Kiai dimohon untuk naik ke atas stage dan silakan kepada founder Bela Purwakarta dan Ketua Generasi Pemuda Hijrah Purwakarta Kang Ajis untuk menyerahkan piagam penghargaan dan juga persembahan dari ini apa namanya? Ini namanya Kicimpring no, gitu ya. Kicimpring Macaca buatan Kiara Pedes ya. Jadi ini produk asli Purwakarta dan owner dari Kicimpring ini juga tergabung di Bela Purwakarta. Jadi tadi seperti saya sudah sampaikan bahwa Bela Purwakarta ini terdiri dari berbagai macam insan-insan kreatif di Kabupaten Purwakarta ya. Dari mulai kelompok agamaan seperti Pemuda Hijrah ini, kemudian ada pengrajin, ada olahragawan, ada seniman, sampai kelompok-kelompok klub motor dan klub mobil juga ada di Bela Purwakarta ini ya. Jadi silakan adik-adik yang punya komunitas saja boleh daftar menjadi anggota dari Bela Purwakarta ya. Misalnya Persatuan Tukang Alat Jangkrik juga boleh. Ya, mana namanya? Oh siap, boleh nanti Gus ikutan Gus. Aku senang penggemar orang kita. Kau belum aku siap ke komunitas. Oh kecil berikan. Siap. Oke, sudah diserahkan tadi piagam penghargaan dari amin, mudah-mudahan di sini motonya harusnya Kang. Di sini. Oke, selanjutnya kita berfoto bersama ya, kita berfoto bersama. Silakan di sini aja motonya bareng di sini. Oke. Di zoom aja kan itu bisa ya. Oke. Yuk. Nya, arek itu aja bedugna air di dia. Oke, terima kasih buat founder Belpur dan juga buat Ketua GHPP dan terima kasih buat Bapak Kiai Jondin juga Pak Asep perwakilan dari Dinas Pendidikan. Oh ini diserahkan langsung oleh ini ownernya ya. Ownernya siap, Kang Iwan. Kang Iwan ini berasal dari Kiara Pedas dan sekarang produk kecimpringnya sudah nyampe kemana Kang? Sudah sampai ke luar negeri? Oh belum, masih di dalam negeri, tapi sudah cukup banyak pasarnya ya. Oke, luar biasa sekali ini. Silakan diberikan, oke. Ke Pak Asep, jadi supaya disisirikan, makanya Pak Kiai diberi orang dek. Oke, alhamdulillah, turun, barakallah, mudah-mudahan manfaat ya. Oke, dipoto lagi sekali lagi. Siap. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kita mau foto bersama dengan para yang hadir. Biasanya kalau foto bersama mah di dia kan itunya. Yang fotonya di atas ya. Oh bukan saya lah, obat tangan. Obat tangan dulu kali. Dalam. Ini nggak boleh. Terima kasih kalian sudah mau hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan acara hari ini bisa memberi kontribusi yang baik buat kalian semua. Dan terutama tadi silaman rohani dari Kiai Jondin dan juga tadi motivasi dari Pak Asep bisa menjadi vitamin untuk memperbaiki hidup kalian. Karena ini bulan Ramadan adalah bulan barokah, bulan turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Mari kita ubah perilaku yang buruk kita buang, perilaku yang baik kita teruskan dan mudah-mudahan Idul Fitri nanti kita menjadi makhluk-makhluk insan-insan yang fitri, insan-insan yang kembali suci dan insan-insan yang bisa meneruskan kebiasaan yang baik hingga akhir hayat kita.
Nggak tahu ya, mereka tukang foto nyolin saya. Jadi udah multitasking gitu, jadi MC, jadi kru panggung, enak jadi pengarah gaya siapa? Di bawah aja. Oh di bawah, ya silakan nih. Untung ada kamu ini juga benar, nanti percuma tuh. Tetian ini udah biasa di salon di jam 2 belas.